Oke, kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Seperti janji kemarin kita akan membahas ini. Kita akan membahas prisma. Ada yang belum kemarin soalnya ya. Biar lebih cepat, silakan yang sudah mencari dan menemukan menyebutkan absen dan nanti akan saya tulis. Silakan. Saya. Siapa? Absennya berapa? 10. Bentar ya, sebentar saja. Oke, diulangi absen berapa? Absen 10. Absen 10 atas nama Latifah Lulu Ilya. Latifah Lulu Ilul. Silakan, diagonal bidangnya rumusnya apa? Diagonal bidang rumusnya N buka kurung Ya. N-1. Kalau diagonal ruang juga sudah ketemu? Sudah. Apa? Diagonal ruang yang segitiga itu 0. Langsung aja prisma rumusnya nanti kita cari bareng-bareng. Langsung rumusnya. Rumusnya N buka kurung Ya. N-3. Kalau bidang diagonal juga sudah ketemu? Sudah. Sudah. Gimana? Kalau bidang diagonal itu jika N-nya genap itu rumusnya setengah N buka kurung N-1. Setengah N-1. Ya, kalau ganjil? Kalau ganjil setengah N buka kurung N-3. Oh, gitu. Bedanya belakangnya ya. 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 Oke, ini ya anak-anak ya. Terima kasih Latifah absen 10. Oke. Sudah ketemu sudah dicarikan sama Latifah Luilul ya. Jadi bidang diagonalnya rumusnya adalah N kali N kurangi 1. Nah, ini seperti ini. Contohnya berarti kalau segi 4 kenapa 12 kan N-nya 4 berarti kalau segi 4 makanya 4 kali 3 ya 12 betul ya. Berarti kalau segi 20 nanti 20 kali 19 seperti itu anak-anak. Diagonal ruangnya juga sama, ini kalau segitiga kan N-nya 3 berarti 3 kali 3 kurangi 3 0. Makanya tadi jawabannya 0 ya. Kalau segi 4 berarti kan 4 kali 4 kurangi 1. Betul 4 kali 1 4. Kalau yang segi 5 berarti 5 kali 2 gitu ya. 10. Kan kurang 3. Kalau yang 6 berarti 6 kali 3 18. Berarti kalau 20 kali 17. Ya. Terus yang bidang diagonal segitiga, tiganya itu ganjil. Berarti ini setengah kali 3 kali 3 kurangi 3 0 berarti 0 ya. Terus segi 4 genap berarti ikut yang ini setengah kali N kurangi 1. Berarti setengah kali 4 kali 3 ini ya. 6 ya. Kalau segi 5 ganjil ya. Berarti setengah kali 5 N 5 kurangi 3 kali 2 berarti ada 5. Ini dan diagonalnya. Kalau segi 6 genap ya, berarti setengah kali 6 kali 5. Ini berarti 15 ya. Nah, kalau 20 kan genap berarti setengah kali 20 kali 19 ya. Seperti ini anak-anak, terima kasih Latifah Luilul. Silakan Bunga di screenshot ini biar lebih lengkap lagi hasil screenshotannya. Sudah? Halo Bunga, sudah?
Atau yang lain silakan di screenshot Pak Safa minta tolong. Yang bisa? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Siapa yang bantu Pak Safa? Itu suaranya. Laki-laki ya? Siapa itu? Halo? Siapa tadi yang sudah screenshot? Biar Pak Safa manggilnya enak. Halo? Siapa tadi? Laki-laki? Atau perempuan tadi siapa? Raihan, Pak. Oh, Raihan. Oke, terima kasih Raihan. Kita ke volume prisma ya. Ini kan tadi sudah. Kita ke volume prisma. Luas permukaannya kemarin sudah sekarang kita ke volume prisma. Ya. Suatu balok. Jadi saya mencari rumus volume prismanya minta bantuan dari balok ya. Jadi sebuah balok dipotong melalui garis HF hingga ke bawah menuju DB. Gambarnya seperti ini. Jadi ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Terus saya potong balok ini dari garis HF ini hingga DB saya potong. Saya potong seperti ini. Ya, saya potong. Ternyata setelah saya pisahkan hasilnya seperti ini. Menghasilkan dua prisma segitiga. Artinya apa anak-anak? Ya, sehingga dua kali volume prisma yang sebelah kanan itu kan ya, kalau digabungkan sama dengan volume balok. Artinya volume prisma itu sama dengan volume balok dibagi dua. Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya itu AB, lebarnya AD, dan tingginya AE. Tetap ya, jadi volume baloknya saya ganti AB kali AD kali AE dibagi dua. Terus AB biar menjadi prisma, AB dan AD ini saya gabung dengan dibagi dua. AE-nya tetap. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa AB kali AD dibagi dua itu kan sama dengan luas segitiga. Ya kan, luas segitiga dari prisma ABD EFH. ABD EFH dari luas ini. Sedangkan AE, ya, jarak dari alas dan tutup itu kan disebut dengan tinggi. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa volume prisma itu luas alas kali tinggi. Ingat ya, luas alas kali tinggi. Jadi kalau alas prismanya layang-layang, ya berarti luas layang-layang kali tinggi. Kalau alas prismanya belah ketupat, ya berarti luas belah ketupat kali tinggi. Makanya kalian harus bisa menentukan alasnya apa sih dari prisma yang ada ini. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, karena kan alasnya tuh berpengaruh, baik itu ketika mencari luas permukaan ataupun ketika mencari volume. Ketika kalian tidak menemukan alasnya, maka kalian tidak bisa mencari luas permukaan ataupun volumenya. Ya. Makanya dari itu kemarin saya sampaikan penting untuk mengetahui alas dari sebuah prisma. Gitu ya, jadi kesimpulannya volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Silakan di screenshot. Raihan. Sudah? Sudah, Pak. Kita ke contohnya. Gambar di samping adalah prisma segitiga. Nah, jelas di sini adalah segitiga. Nanti kalian cari segitiga dari gambar ini. Sekali lagi jangan pernah bilang karena ABED ini ada di lantai, ada di bawah, kamu sebut alasnya ABED. Jangan ya. Jadi karena ini apalagi ini sudah jelas bahwa prismanya segitiga, pasti alasnya bentuknya yang segitiga ini. Ini berarti tutupnya. Ya, jadi ini alas, yang ini tutup. Nah, jarak alas ke tutup itu disebut dengan tinggi prisma ya. Sehingga ketika kita mencari volume prisma, kan tadi rumusnya luas alas kali tinggi prisma ya. Nah, alasnya apa bentuknya segitiga, berarti luas segitiga kali tinggi prismanya itu 20. Luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2 kali 20.
Nah, kita lihat segitiganya ini segitiganya segitiga siku-siku seperti ini kan. Ini D, ini E, ini F. Ini siku-sikunya, ini 9, ini 12 ya. Alasnya 9, tinggi segitiganya 12 karena siku-siku ya, dibagi 2 kali 20 tingginya prisma, disederhanakan 10. 9 kali 2 108 kali 10 sama dengan 1080 cm kubik. Nah, ini cara mencari volume dari prisma segitiga. Silakan di screenshot. Ada yang tanyakan? Sudah? Sudah, Pak. Limas. Penyebutan limas juga tergantung alasnya anak-anak ya. Kalau alasnya segitiga ya berarti ini limas segitiga, ini limas segi 4, ini limas segi 5, ini limas segi 6 dan seterusnya. Kita juga akan mencari banyaknya unsur-unsur dari limas ya. Titik sudut ada runcing-runcingnya ini ya. Ada runcing-runcingnya. Juga yang ada di bawah ada 3, di sini berarti ada 4. Atas 1, bawah 4 berarti 5. Yang ini 1, yang bawah ada 5, 6. Ini juga ada 7 ya. 1, yang bawah 6, 7. Berarti kalau 5 segi N-nya bagaimana? 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7. Berarti rumus 5 segi N-nya kan hanya ditambah 1 semuanya ya. Atau N tambah 1. Berarti kalau ada 5 segi 20, titik sudutnya ada berapa? Ya 20 tambah 1, ada 21. Rusuknya, alasnya ada 3 rusuknya. Yang dindingnya ini, yang di dinding ada 3 juga. Berarti ada 6 rusuknya. Segi 4, alasnya ada 4, dindingnya ada 4. Ya, ada 8. Yang bawah 5, dindingnya 5, 10. Alasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dindingnya yang miring-miring ini ada 6, berarti ada 12. Berarti 5 segi N-nya 3 jadi 6, 4 kali jadi 8 kan, kalikan 2 ya. Jadi kalau 5 segi N itu 2N. Kalau 5 segi 20 maka rusuknya 2 kali 20 atau 40 ya. Seperti itu anak-anak. Bidang atau sisi, alasnya ada 1, dindingnya ada 3, berarti ada 4. Alasnya ada 1, dindingnya ada 4, untuk segi 4 berarti ada 5. Yang segi 5, 5 segi 5, alasnya 1, dindingnya 5, 6. Ini segi 6, alasnya 1, dindingnya 7. Loh Pak, kok sama dengan titik sudut? Ya sudah, tidak apa-apa, berarti sama memang. Berarti rumusnya sama Pak? Ya, rumusnya juga sama, berarti N tambah 1 juga. Diagonal bidang, sekarang diagonal bidangnya ini, bidangnya ya segitiga kan segitiga semua ya, berarti tidak ada ini 0. Kalau segi 5 segi 4, dindingnya segitiga, berarti di dinding itu tidak ada diagonal bidang Pak. Ya, di dinding dari 5 tidak ada diagonal bidang. Diagonal bidang dari 5 semuanya ada di alas. Nah, ini, berarti ini seret, ada 2 ya. Yang ini ada 5. Coba ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5 kan ya. Yang ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya setengah N kali N kurangi 1. Nah, ini coba. Setengah, misalkan kita yang 4 ya, berapa? 4 kali 3, 12, bagi 2 itu 6. Biar jadi 2 kurangi N. Nah, ini. Coba ini perhatikan itu loh. Kalau segi 5 betul enggak ya? Setengah 5 kali 4 20 bagi 2 10 kurangi 5 betul ya. Kalau segi 6 kali 5 30 bagi 2 15
terus kurangi 6, 9. Oke, betul, cek ya. Nih, betul. Nah, terus diagonal ruangnya, nah, di limas tidak ada diagonal. Karena bentuknya yang mengerucut di atas lincip itu membuat dia tidak punya diagonal ruangan anak. Kalau bidang diagonalnya, nah, segitiga, karena tadi bidang diagonalnya tidak ada, ya ini ikut 0 ya. Bidang diagonalnya ini, kalau di segi 4, saat ini TAC ada 1 ya, lagi TDB ya ini, nanti ada 2. Nanti ini juga ngikuti sama alasnya ini ya, nanti sama 5, ini juga sama 9 ya. Nanti rumusnya juga sama, yaitu setengah kali N kurangi 1 kurangi N. Berarti kalau segi 20 bidang diagonalnya ada berapa? Ya setengah kali 20 kali 19 dihitung dulu. Kalau sudah ketemu hasilnya baru dikurangi dengan 20. Seperti itu anak-anak ya. Silakan di screenshot. Sudah? Sampun? Sudah, Pak. Oke, kita ke luas permukaan limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nah ini kembali lagi, coba perhatikan. Baik segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, semua limas ya, baik alasnya berbeda-beda, kan dindingnya sama ya. Dindingnya semuanya sama, bentuknya segitiga. Dan semuanya punya puncak. Nah itu ciri-ciri dari limas seperti itu. Semua dindingnya bentuknya segitiga dan ada puncaknya. Limas adalah bangun ruang yang memiliki bidang sampingnya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Untuk mencari luas permukaan sama seperti yang kemarin-kemarin, yaitu mencarinya menggunakan jaring-jaring dari limas. Saya ambil contoh satu saja, yaitu limas segitiga. Jaring-jaringnya bagaimana? Tadi sudah dibahas ya di depan bahwa limas segitiga bidangnya ada 4. Bidang atau sisinya ada 4. Maka ketika dibuat jaring-jaring, maka juga ada 4 bidang datar atau sisi. Ada L1, saya tambahi L1, L2, L3, dan L4. Sehingga luas permukaan limas sama dengan luas jaring-jaring. Di mana luas jaring-jaring itu L1 ditambah L2, tambah L3, tambah L4. L1 itu alas, berarti saya bisa menyebutkannya, menggeneralisasinya bahwa saya ganti L1-nya dengan luas alas. L2 tambah L3 tambah L4 itu adalah dindingnya. Jadi bisa dibentuk umum lagi, luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga dinding. Nah, jumlah luas segitiga dinding. Ya karena alasnya apapun, dindingnya tetap bentuknya segitiga kan? Nah, tidak berubah. Ya berbeda alasnya ya. Jadi luas permukaan limas, luas alas ditambah luas segitiga dinding. Kalau alasnya bentuknya persegi, ya berarti luas persegi ditambah jumlah luas segitiga dinding. Luas segitiga dinding ini beda-beda, nah ya bisa sama, bisa beda-beda tergantung dari alasnya. Kalau alasnya semua sisinya sama seperti segitiga sama sisi atau seperti persegi, maka maka dinding-dindingnya ini luasnya juga sama. Jadi nanti tinggal ngalikan aja, cari satu, tinggal ngalikan dindingnya ada berapa. Tapi kalau misalkan alasnya berbeda ukurannya seperti persegi panjang, maka jumlah dindingnya juga beda. Tidak bisa kita langsung mengalihkan, tidak bisa. Mungkin kita cari hanya 2 macam, tapi tetap penjumlahan ya. Jadi konsepnya itu. Jadi konsep dari luas permukaan itu adalah menjumlahkan bidang-bidang ya. Jadi bentuk umumnya adalah seperti itu, luas alas ditambah jumlah luas segitiga dindingnya. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Gambar di samping adalah limas dengan alas persegi. Ya kan? Alas persegi berarti alasnya panjangnya semuanya sama. Kalau ini AB 10 berarti ini juga 10, ini 10 dan ini juga 10. Jika TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, maka luas permukaan limas di samping adalah luas permukaan limas tadi
Rumusnya adalah luas alas ya, ditambah jumlah, ini lambang jumlah, bacanya sigma anak-anak, jumlah luas dinding limas. Alasnya bentuknya persegi, berarti luas persegi. Nah, karena persegi kan semuanya panjangnya sama, jadi kita cukup luas segitiganya ini kita cari satu saja, langsung dikalikan 4 karena dindingnya ada 4 kan dindingnya, langsung 4 kali luas segitiga dinding. Ya, luas persegi sisi kali sisi, berarti kalau itu sisinya 10, berarti 10 kali 10 ditambah 4 kali alas kali tinggi segitiga bagi 2. Ya, ini berarti 10 ditambah 4 kali alasnya segitiga. Pak Safa ambil segitiganya yang TAB saja. Ini TAB. Ini 10. Nah, di sana diketahui TC sama dengan 13, di mana TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Ya, berarti ini 13. Lah tingginya segitiga yang mana? Bukan yang ini ya. Tinggi segitiga itu yang ada di tengah-tengah segitiga ini. Ini tingginya. Dan karena tinggi kan harus siku-siku dengan alas. Nah, ini. Tingginya berapa, Pak? Lah, maka kita harus mencarinya menggunakan teorema Pitagoras. Lah, ini berapa? Ini 10 sama kaki kan? Ini 13, berarti ini juga sama. Berarti kalau ini 10, ini 5, ini juga 5. Kita bisa menyelesaikan menggunakan Pitagoras. Memang ketika yang kita butuhkan tidak ada, di limas itu kebanyakan kita menggunakan teorema untuk keperluan misalkan untuk mencari tinggi, untuk mencari tingginya segitiga, mencari tingginya limas jika di soal tidak diketahui. Kalau diketahui ya langsung aja, tapi misalkan tidak diketahui kita akan sering menggunakan Pitagoras dalam mencari itu. Ya, jadi harus kalian ingat nanti, harus kalian pahami lagi Pitagorasnya. Nah, ini segitiganya ini 13, ini 5, ini T ya, sisi miringnya 13, nanti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah T kuadrat, ini 169, 25 T kuadrat, 25-nya kita geser pindah, nah, ketemu 144 sama dengan T kuadrat, atau akar 144, 12, nah, berarti tingginya segitiganya 12, kita pindah ke sana, ya alasnya 10, tingginya segitiganya 12 dibagi 2, ya 100 dicoret, di 2 kali 10 kali 12, 100 ditambah 240 atau 340 cm persegi luas permukaan limasnya anak-anak ya. Oke, silakan di screenshot. Jadi kita harus sering-sering kalau memang ada itu segitiganya tingginya diketahui ya langsung saja. Tapi kalau tidak diketahui kebanyakan kita akan menggunakan Pitagoras. Ya, terima kasih Revan ya. Rehan. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Kita akan sering menggunakan Pitagoras atau kamu bisa menghafalkan triple Pitagoras boleh. Apa triple Pitagoras itu? Nanti karena besok kan sudah saya jelaskan kemarin. 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras itu kan triple Pitagoras ya. Saya lanjut ya. Kita ke volume limas. Biasanya Pak Safa itu kalau membuktikan volume limas itu melakukan percobaan. Nah, karena kita nggak ketemu, kita kan daring. Jadi saya kasih hasilnya saja ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Untuk volume limas dapat dilakukan percobaan dengan terlebih dahulu mencari limas. Jadi kita harus mencari limas dan prisma di mana prismanya segi 4 ya. Nah, di mana alas sama tingginya ukurannya sama. Nah, itu. Setelah itu kita isi air. Kita isi air karena kita mau mencari volume. Volume itu kan identik dengan isi. Ya, jadi limasnya itu kita isi air penuh. Setelah penuh kita tumplekkan ya, kita tumpahkan ya. Kita tumpahkan air yang ada di limas ini ke prisma sini. Ya, kita pindah ke sini. Nah, penuhnya kapan? Ternyata penuhnya itu ketika ketiga limas ini kita tumpahkan ke sini semua. Kalau 1 belum penuh, 2 juga belum penuh, 3 itu baru air di sini penuh. Artinya apa? Bahwa dari percobaan itu kita bisa mengartikan bahwa
Untuk memenuhi volume prisma ini kita butuh 3 volume limas. Karena volume kan bicaranya isi ya. Atau 3 kali volume limas itu sama dengan volume prisma segi 4 dari percobaan di atas ya. Sehingga 3 kali volume limas itu sama dengan volume prisma tadi luas alas kali tinggi. 3-nya saya pindah sehingga disimpulkan volume limas itu luas alas kali tinggi bagi 3 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi kalau volume prisma itu luas alas kali tinggi, kalau volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi atau luas alas kali tinggi dibagi 3. Ini ceritanya. Silakan screenshot, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita ke contoh soal. Jika limas di samping adalah limas dengan alas persegi panjang, alasnya persegi panjang ya, bukan persegi tapi persegi panjang, di mana AB-nya 8, BC-nya 6, TB-nya 13, TA, TB, TC, TG berarti 13 ya. Hitunglah volume limas. Tadi volume limas rumusnya 1/3 luas alas kali tinggi. Alasnya persegi panjang, berarti 1/3 luas persegi panjang kali tinggi. Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. Nah, yang mana? Bukan yang 13. Kenapa? Karena 13 ini miring, tinggi itu harus yang tegak. Yang mana tinggi? Yang tingginya 5 itu yang dari puncak ke alas ini tinggi, di tengah-tengah ini. Itu tinggi 5. Lupa ada ukurannya, berarti kita harus cari. Nah, kita bantu. Nah, saya pindah dulu segitiganya, yaitu segitiga TAC. Nah, kamu cari segitiga TAC itu ya. TAC itu 3. Di mana TC-nya 13, ini tingginya di sini tingginya 5 itu. Nah, terus AC ini berapa, Pak? Nah, ada ukurannya enggak? Oh, tidak ada. Berarti kita harus cari dulu AC. Dari mana? Minta bantuan ke alas. Ya, minta bantuan ke alas. Alasnya bentuknya apa kan? A, B, C, D persegi panjang ya. A, B, C, D. Nah, AB-nya 8, BC-nya 6. Nah, kita cari AC. Nah, persegi panjang kan siku-siku. Berarti kita bisa menyelesaikan ini, mencari AC-nya menggunakan Pitagoras lagi. 6, 8, ini triple Pitagoras anak-anak. Nah, berapa kira-kira? Kalau kamu tidak hafal triple Pitagoras, bisa dihitung menggunakan Pitagoras. Ini triple Pitagoras. 6, 8, 10. Ya, nah ini 8, 10. Jadi AC-nya itu 10. Tapi kalau gitu, karena ini TAC ini segitiganya sama kaki, berarti ini kan sama juga. Nah, kalau ini 10 berarti ini 5, ini 5. Loh, seperti tadi kan. Ini juga menggunakan Pitagoras, teorema Pitagoras atau triple Pitagoras boleh. Kalau kamu hafal, ya kan 5, 13. Ya, ini kan yang di tengah kan 12 kan ya. Nah, jadi tingginya 12. Tingginya sudah ketemu, ya, pindah ke sana. Ya, jadi 1/3, 6 kali 8, 8 kali 6 itu 48 kali 12. Ini dicoret, 48 kali 4. 192 cm kubik. Ya, seperti ini. Kita harus banyak-banyak berteman dengan Pitagoras kalau mau bisa menyelesaikan masalah limas. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kita ke volume bangun gabungan. Kemarin kita pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kubus, balok, prisma, dan terakhir tadi kan limas ya. Nah, misalkan beberapa dari bangun itu kita gabung, bagaimana volumenya, bagaimana luas permukaannya ya. Untuk mencari volume bangun gabungan itu lebih mudah. Jadi misalkan gabungannya apa? Ya sudah, bangun pertama, volume bangun pertama, tambah volume bangun kedua, dan seterusnya. Nah, misalkan ada gambar seperti ini, yang bawah itu kan gabungan dari balok sama limas. Maka volumenya ya volume balok tambah volume limas, gitu aja langsung.
Bisa di screenshot? Sudah? Ampun? Sudah ya? Rehan? Atau yang lain? Pak. Nah, kita ke contoh soalnya. Gambar di samping merupakan gabungan dari balok dan limas. Panjang, lebar, dan tinggi balok masing-masing adalah panjangnya 16, lebarnya 12, tingginya 10. Jika panjang TE itu 26, hitunglah volume bangun gabungan di samping. Volume gabungan di samping. Tadi lebih mudah ya. Jadi volume gabungannya balok sama limas, ya berarti volume balok ditambah volume limas. Nah, apa rumusnya volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya limas, sepertiga luas alas kali tinggi. Sudah, panjangnya balok 16, lebarnya 12, tingginya 10, selesai. Sepertiga ditambah ya, luas alas limas. Nah, luas alas limas bentuknya persegi panjang, sama dengan yang bawah kan, sama dengan yang ini 16, berarti kan ini 16, ini juga sama 12. Jadi luas alasnya luas persegi panjang kali tingginya belum ketemu kayaknya itu. Nah, ini kamu nanti cari, ini sepertiga, nanti ini 16 kali 12, kita mau cari tingginya. Nah, cara cari tingginya sama seperti tadi anak-anak. Nah, ini kita kalau bisa membantu ini bisa dibuat garis dulu, nah, kan kita cari EG dulu ya. Kita cari EG menggunakan Pitagoras. Itu kan persegi panjang ini kan, 16, 12 itu kan, E, F, G, H. Sama ini menggunakan triple Pitagoras atau menggunakan Pitagoras di 12, 16 itu nanti ketemunya 20. Bisa kamu cek ya nanti ya, itu 20. Nah, setelah itu kita mau mencari tingginya yang sini. Nah, ini kamu mencari tingginya yang sini ya, dari segitiga TEG kita mau cari segitiganya ini ya. TE itu kan 26, ini tadi EG sudah ketemu 20, berarti ini 10, ini 10. Nah, ini triple Pitagoras juga anak-anak ya, 10 tingginya sama 26, gunakan juga Pitagoras. Nah, ini ketemu 24 ya. Setelah ketemu ya sudah, masukkan ke tingginya sini, tingginya limas 24 ini ya. Ini sudah ditambah, ini bisa dicoret 8 ya, berarti 16 kali 12 kali 8. Silakan kalian hitung sendiri. Ini saya titik-titik aja buat kalian nanti belajar ketika sebelum mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Jadi bisa dicoba sendiri campurannya seperti ini. Nah, silakan di screenshot. Sudah, Pak. Ya. Permukaan bangun gabungan. Tadi volume, sekarang luas permukaannya. Apakah sama? Nah, berbeda. Ya. Jadi misalkan volume tadi gabungannya balok sama limas. Ya sudah, volume balok tambah volume limas. Tapi kalau luas permukaan bangun gabungan tidak seperti itu. Konsep luas permukaan bangun gabungan berbeda dengan konsep volume. Untuk luas permukaan bangun gabungan yang dihitung hanyalah bidang atau sisi yang terlihat saja. Contohnya seperti ini, gabungan dari balok sama limas. Nah, jangan sampai kamu bilang, oh luas permukaan balok tambah luas permukaan limas. Tidak. Ya. Jadi luas permukaan gabungannya tidak sama dengan luas permukaan balok ditambah luas permukaan limas. Tetapi luas permukaan gabungannya sama dengan luas permukaan balok tanpa tutup dan juga ditambah luas permukaan limas tanpa alas. Kenapa tutup dan alasnya tidak perlu dihitung? Karena tutupnya balok dan alasnya limas berada di dalam bangun tersebut atau tidak terlihat.
Nah, tutupnya balok kan ketutupan sama limas kan tidak ketok, berarti di dalam. Nah, alasnya limas ketutupan sama balok kan tidak terlihat di dalam. Ya. Nah ini kan luas permukaan. Permukaan itu yang terlihat saja di luar. Nah itu permukaan. Ya permukaan air laut ya sing ketok. Iwak ini jero ya kan berarti di dalam. Ya sama seperti ini. Tutupnya balok sama alasnya limas itu ada di dalam, tidak kelihatan. Jadi tidak perlu kamu hitung. Jadi cukup menambahkan atau gampangannya ya menambahkan luas bidang-bidang yang terlihat saja. Ketika tutupnya atau alasnya tidak terlihat, jangan ditambahkan. Itu konsepnya. Ya, screenshot. Ya. Sudah, Pak. Nah, kita ke contohnya. Nah, ini. Gambar di samping merupakan gabungan dari prisma segitiga sama sisi. Dan limas. Jika AB itu 10, AD-nya 20, tingginya prisma berarti ya, dan TD-nya itu 13, itulah luas permukaannya. Luas permukaan gabungannya. Nah, luas permukaan gabungannya. Ya kita protoli aja. Oh, yang bawah ini kelihatan enggak alasnya? Kelihatan. Berarti luas alas. Ditambah dindingnya segitiga sama semua enggak? Oh, sama semua karena kan segitiganya sama sisi kan panjangnya sama semua. Berarti kita tinggal cari satu ngalikan 3 aja. 3 kali luas dinding. Dindingnya prisma ya. Nah, ditambah tutupnya kelihatan enggak? Ditutupi limas. Nah, alasnya limas kelihatan tidak ditutupi prisma. Berarti kita cari dindingnya saja. Dindingnya sama enggak? Karena alasnya ini semuanya sisinya sama panjang, maka luas dindingnya sama. Jadi kita 3 kali luas dinding limas. Nah, sudah. Alasnya bentuknya segitiga, berarti luas segitiga. Ditambah 3 kali dindingnya prisma persegi panjang, berarti luas persegi panjang. Ditambah 3 kali dindingnya limas segitiga, berarti luas segitiga limas ya. Ya, tidak sama dengan bawah. Sudah selesai. Ini alas kali tinggi. Nah, luas alas. Hitung sendiri-sendiri tidak apa-apa. Gambarnya seperti ini. Ini 10, ini 10, ini 10 kan. Tingginya berarti di sini. Kita kuras lagi ya. 10 kuadrat, ini berarti 5 sama dengan 5 kuadrat tambah T kuadrat. Nanti masukkan di sebelah sini. Ini kan alas kali tinggi ya. Bagi 2. Yang ini 3 kali 10 kali 20, panjangnya 10, lebarnya 20 persegi panjang kan ya. Terus yang ini 3 kali alas kali tinggi juga bagi 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini yang ini. Ini khusus yang ini ya. Jadi ini 10, tingginya silakan dikerjakan ini menggunakan Pitagoras. Pitagoras tingginya dibagi 2 ya, ditambah ini 600. Terus yang ini 3 kali yang ini dinding, luas dinding limas. Segitiganya kan gini kan, segitiga sama kaki juga. Ini 13, ini 10, tingginya di sini. Ini berarti 5 bagi 2, 5. Kita kuras lagi, pindahkan ke sini nanti. 3 kali 10 kali tingginya silakan kalian itu menggunakan Pitagoras bagi 2 ya. Ya, ini tambah dihitung ditambah 600, ditambahkan yang ini hasilnya berapa? Sentimeter persegi. Seperti ini ya. Jadi kalau ada segitiga kita arahnya ke Pitagoras saja. Silakan screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bab ini sudah selesai anak-anak ya. Jadi makanya penugasannya sudah muncul yang kedua karena memang sudah selesai. Jadi untuk yang selesai mengerjakan penugasan pertama, silakan langsung mengerjakan penugasan yang kedua hari ini ya. Saya batasi sampai jam 12 malam, lebih dari itu saya kurangi ya. Dan untuk PTS yang saya munculkan 2 bab, yaitu Pitagoras dan juga
ini BRSD ini. Oke, ada yang tanyakan? Ada? Tidak? Oke. Ya. Kalau tidak